Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 9 cawan, terus King of Swords, Judgment, The Moon, Queen of Wands, Knight of Wands, 8 tongkat, The World, Ace of Wands, dan kartu Temperance ya. Oke, terus tema untuk bintang Libra untuk bulan Mei 2026 adalah kartu The Chariot ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, jadi caranya Libra sebagian besar dari kalian untuk bulan Mei nanti ya akan merasa lebih optimis kembali ya, lebih percaya diri gitu ya. Misalnya mungkin lagi optimis ketika bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi optimis untuk mendekati seorang, optimis ketika mengambil keputusan penting ya, mungkin lagi optimis juga untuk terus mengejar tujuan dan target masing-masing nantinya. Jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk bergerak maju ke depan nantinya Libra ya. Bagian lain jangan lupa kartu The Chariot juga melambangkan keberhasilan ya. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti memang ada yang akan menikmati semacam keberhasilan baru dalam kehidupan kalian ya. Cukup bagus energinya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi sepertinya memang pikiranmu lagi tertuju sekali Libra ke dalam segi finansial dan keuangan nantinya. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan rasa optimis kok ya, dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman dan Ace of Pentacles. Jadi caranya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi menantikan kabar penting gitu ya, The Hangman, terutama yang berkaitan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan dan lain-lain. Jadi intinya ada semacam proses penantian yang pernah kamu lakukan terhadap segi pekerjaan dan keuangan akhir-akhir ini ya. Jadi coba untuk lebih bersabar Libra. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Chariot bisa dikatakan ya, untuk bulan Mei nanti memang hatimu kembali lebih percaya diri, lebih optimis untuk melangkah maju ke depan. Sementara bagian lain sepertinya memang ada sejenis keberhasilan baru juga yang akan kamu nikmati nantinya ya. Lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 9 cawan. Jadi sepertinya di awal bulan minggu pertama ya, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk mengejar sebuah keinginan baru dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa keinginanmu Libra? Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya keinginan untuk menyelesaikan semua masalah ya, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki suatu hal dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mewujudkan keinginan masing-masing di minggu pertama nanti ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu King of Swords, si Raja Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Jadi caranya untuk bulan Mei nanti kalian itu diminta ya, ditantang gitu untuk selalu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu Libra ya untuk bergerak maju ke depan nantinya. Ini tantanganmu kali ini ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu Judgment. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada yang pernah mencoba nih untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa keputusanmu Libra? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk mengambil keputusan dalam keluarga, keputusan mengenai karir, mengenai bisnis ya, keputusan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Judgment ya. Oke, sekitar bulan April lihat ada kartu The Moon. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi sekitar bulan April yang lalu memang ada semacam periode ketidakpastian Libra yang pernah kamu hadapi gitu ya. Jadi hatimu lagi merasa kurang yakin, kurang pasti ketika menghadapi kondisi tertentu dalam kehidupan kalian. Jadi coba untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik ya sekitar bulan April. Oke? Sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu, ada kartu Queen of Wands, si Ratu Tongkat ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti sebenarnya pikiranmu sangat fokus ya untuk mengejar ambisi besar dalam dirimu gitu. Jadi kira-kira apa ambisimu Libra untuk bulan Mei ya? Ini fokus pikiranmu. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi sekitar minggu kedua nanti memang hatimu akan merasa lebih energik kali ini ya, merasa lebih antusias gitu. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk memperbaiki keadaan, mungkin lagi semangat untuk terus mengejar impian dan tujuan masing-masing nantinya. Knight of Wands. Oke, sekitar minggu ketiga lihat ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi ceritanya sekitar minggu ketiga ada upaya untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu segera dibicarakan di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu The World. Jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu lagi fokus
fokus banget untuk merampungkan sebuah urusan ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain Libra mengenai dirimu ya, belum tentu benar demikian. Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu Ace of Wands, jadi artinya memang ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa lebih semangat ya, menggunakan gairah baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan nantinya. Ini harapan terbesarmu ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu Temperance, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Jadi ceritanya sekitar minggu keempat ada semacam cara moderasi, pelan-pelan saja untuk mengejar tujuan sambil tetap berpikir seimbang nantinya. Temperance ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus 9 pedang, 4 pedang, dan kartu Knight of Swords ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya 5 tongkat dan 9 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Mei nanti ya, memang ada yang tiba-tiba agak merasa dilema hatinya ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan penting, mungkin lagi merasa dilema ketika menyelesaikan pekerjaan, mungkin lagi merasa dilema ketika ingin mengejar target ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Silakan diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. Apalagi lihat di sebelahnya ada kartu 9 pedang kan. Jadi entah kenapa memang selama bulan Mei nanti memang ada yang terlalu overthinking, mungkin khawatir berlebihan gitu ya ketika memikirkan urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif Libra. Misalnya mungkin lagi mengkhawatirkan ya kondisi keuangan, mungkin lagi khawatir mengenai target yang sedang kamu kejar. Jadi apapun itu kondisinya, perlu untuk selalu berpikir tenang selama bulan Mei ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya The Chariot ya. Jadi secara umum bisa dikatakan hatimu lagi optimis banget kok sebenarnya Libra. Jadi walaupun memang pikirmu agak sedikit overthinking tadi kan 9 pedang, namun sisi lain semuanya itu bisa kamu hadapi dengan cara yang lebih santai, lebih optimis ya. Misalnya mungkin lagi optimis untuk bekerja, mencari uang ya, optimis untuk memperbaiki keadaan, mungkin lagi optimis untuk mengejar target ya, sambil mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi asmaramu, kartunya 4 pedang dan Knight of Swords ya. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Mei nanti memang ada sebuah cara cerdas Libra, cara pintar gitu yang akan kamu gunakan ya ketika menghadapi pasangan, misalnya mampu berpikir cerdas ketika berkomunikasi dengan dia, mampu berpikir cerdas untuk mendekati target cintamu dan lain-lain ya. Dan semuanya itu perlu dilakukan sambil berpikir lebih dalam. 4 pedang. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur langkah dan strategimu sebelum mengejar tujuan cintamu masing-masing ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Oke, dan ingat tema utamamu The Chariot ya. Jadi untuk bulan Mei nanti hatimu kembali lebih optimis ya, optimis ketika PDKT, ketika mendekati dia ya, mungkin lebih optimis untuk terus menjaga dan mempertahankan hubungan cinta dengan pasangan sambil menggunakan cara cerdas nantinya, Knight of Swords tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.